Cucu menantu saya. Aduh, kenapa yang bekerja di sini semuanya laki-laki? Anak muda, cucu saya itu sangat hebat. Bisakah Anda menambahkan WeChat-nya? Tidak perlu, saya ada urusan, terima kasih. Halo Bu, saya sudah sampai di kantor, semuanya baik-baik saja. Ibu jangan khawatir, saya akan bekerja keras mencari uang untuk menafkahi ibu dan ayah. Anak muda, bisa tambah WeChat. Cucu saya sangat. Sudah tua begini, mau minta WeChat anak perempuan? Bukan untuk saya, ini untuk cucu saya. Kakek. Saya akan tambahkan Anda. Saya akan tambahkan Anda. Gadis kecil ini benar-benar bagus ya. Saya suka dia. Gadis kecil, tidakkah kamu takut saya ini seorang penipu? Di zaman sekarang, kita tidak bisa mempercayai semua orang begitu saja. Kakek, menurutku kakek tidak terlihat seperti orang jahat. Lagi pula, menurutku di dunia ini masih lebih banyak orang baik. Gadis kecil, kamu tidak hanya cantik, tetapi hatimu juga sangat baik. Sini, tambahkan WeChat saya. Ini kakek, biar saya yang memindai kakek. Baik. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku. Siapa ini? Apakah Guangda boleh dimasuki oleh siapa saja? Alih-alih mengantar makanan dengan baik, kamu datang ke sini untuk apa? Saya masuk ke sini secara resmi setelah diterima kerja. Kembalikan ponselku. Saya tahu kamu, sekarang kamu sudah tidak sabar lagi. Tetapi bahkan seorang petugas keamanan tua, tega-teganya kamu lakukan itu. Usianya sudah setua ini. Zhang Yuanyuan ya, kamu ini masih gadis muda, tapi pikiranmu jahat sekali. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menyesal. Saya akan menyuruh cucu saya memecatmu. Hanya kamu? Jangan bercanda. Siapa cucu kamu? Jangan-jangan dia juga pengantar makanan. Orang tua. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah kepala penjualan di Guangda. Kamu. Kakek, kita semua adalah manusia. Kita semua makan makanan yang sama, dan bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Jika kamu sekuat itu, mengapa kamu masih bekerja? Jangan sok menggurui aku. Kau hanya pengantar makanan. Setelah selesai, cepat pergi. Aku sekarang adalah bagian dari karyawan grup Guangda. Kenapa aku harus pergi hanya karena kau menyuruhku? Dengan kualitas dirimu yang seperti ini, memang kenapa kalau kau diterima bekerja, kau tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Li Mengfei, kenapa kau membuat keributan di kantor? Kita sudah putus. Sekarang yang kucintai adalah Yuan. Wah, kali ini benar-benar ada tontonan seru. Baik-baik, kalau begitu, semoga kalian, pasangan yang licik ini, bahagia selalu. Sayang, lihat dia memaki kita. Li Mengfei, cepat minta maaf kepada kami. Oh? Jika kalian berani melawan, aku tidak keberatan mengeluarkan bukti perselingkuhan kalian saat itu dari ponselku dan menunjukkannya kepada semua orang. Gadis muda ini lumayan menarik. Li Mengfei, jangan keterlaluan. Yuan itu lembut dan baik hati, pekerjaannya juga bagus. Coba lihat dirimu sendiri. Baik dari segi penampilan, maupun kedudukan keluarga, mana ada yang bisa menandingi Yuan? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian besar pria. Li Mengfei, aku dan Chen Jian saling mencintai dengan tulus. Cinta itu tidak bisa diukur dari siapa yang datang lebih dulu, kau mengerti? Kalian berdua memang serasi, seperti pasangan yang saling melengkapi. Sangat cocok. Kalian berdua pasangan yang menjengkelkan. Perusahaan ini sudah seharusnya membersihkan kalian sampah-sampah ini. Apa yang dikatakan kakek sangat benar. Betul, ini benar-benar melegakan. Belum pergi? Masih ingin ditampar lagi? Baiklah. Kau benar-benar kejam. Tunggu saja. Ayo pergi. Cih, Kakek tidak apa-apa. kakek baik-baik saja. Gadis muda, kau hebat. Kakek kagum pada anak muda sepertimu. Kakek, ini bukan masalah besar. Semua ini hanya masalah kecil. Gadis muda, apakah kau lajang? Mau kakek kenalkan dengan seorang suami?
Jika kalian berani melawan, aku tidak keberatan untuk mengeluarkan ponselku dan menunjukkan bukti perselingkuhan kalian saat itu kepada semua orang. Siapa nama gadis itu? Dia bernama Li Mengfei. Dia adalah karyawan baru di departemen penjualan yang baru saja bergabung. Di zaman sekarang, masih ada orang yang berani menegakkan keadilan. Gadis ini lumayan. Tidakkah seharusnya dia diberi penghargaan? Bagaimana jika dia tahu identitas kakek? Dan sengaja berpura-pura baik, tidak terburu-buru, lihat saja dulu. Bukan, Direktur Fu. Bisakah Anda tidak berpikiran seburuk itu tentang gadis muda itu? Lagi pula, kakek menambahkan kontak gadis itu. Bukankah itu untuk mencarikan Anda seorang istri? Bukan, kenapa kakekku begitu terburu-buru? Nona He sebentar lagi akan kembali ke negara ini. Kalian berdua memiliki perjanjian pernikahan, tetapi reputasinya di dalam dan luar negeri, Anda mengerti. Kakek pasti tidak ingin Anda menikahinya. Aku tahu. Adik kecil, kamu di mana? Direktur Fu, kakek sering mengatur kencan buta untuk Anda selama setengah bulan terakhir. Begitu banyak wanita, tidak ada yang menarik perhatian Anda. Apa jangan-jangan Anda masih memikirkan gadis kecil itu? Kakak, kenapa kamu menangis sendirian di sini? Kakak, kata ibuku, anak laki-laki sejati tidak mudah meneteskan air mata. Apa gunanya memikirkannya? 18 tahun yang lalu dia pindah rumah, dan sejak itu tidak pernah ada kabar. Kurasa kita tidak akan pernah bertemu lagi. Halo, ada apa? Cucuku sayang, cepat turun ke bawah. Kakek punya kabar baik untukmu. Kamu akan segera punya istri. Nak, cucuku akan segera turun. Nanti ketika kamu melihatnya, pasti kamu akan puas. Kakek, aku bahkan belum pernah bertemu dengan cucu kakek. Bagaimana mungkin aku menikah dengannya? Aku akan terlambat ke kantor, aku harus pergi, sampai jumpa. Aduh, astaga. Dadaku sakit sekali. Kakek tidak apa-apa. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Nah, ini penyakit lamaku. Tidak apa-apa. Tidak bisa begitu kakek. Kesehatan kakek penting. Kalau ditunda, pengobatannya bisa tertunda. Aduh, sungguh tidak apa-apa. Tunggu saja cucuku datang ya. Kakek. Kakak, setelah aku besar, aku akan menjadi istrimu. Mau ya? Kalau begitu tidak boleh menarik kata-kata. Janji jari kelingking, 100 tahun tidak boleh berubah. Kenapa ini agak mirip adik kecil? Mungkinkah itu dia? Kakek, ini istri yang kakek carikan untukku. Aku beritahu ya, pernikahan ini harus dilangsungkan hari ini. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu yakin mau menikah denganku? Bukan. Itu, aku tidak mau. Li Mengfei, cucuku ini, dia adalah pria yang berbakat. Menikah dengannya, kamu tidak akan rugi. Penghasilannya stabil, penampilannya juga oke. Kamu pasti akan sangat beruntung. Kakek, aku dan cucu kakek baru pertama kali bertemu, kami belum saling mengenal dengan baik. Menikah sekarang, bukankah ini terlalu terburu-buru? Sejak kecil sampai besar, hanya aku yang menolak orang lain. Belum pernah ada orang lain yang menolakku. Jadi, kamu pikir aku miskin? Ternyata memang hanya mengejar uang. Bukan. Kita semua pekerja. Jika kamu miskin, aku lebih miskin lagi. Kalau begitu, kamu pikir aku jelek? Bukan. Kamu sangat tampan. Li Mengfei, omong kosong apa yang kamu katakan. Tahan dirimu sedikit, oke? Jika begitu, aku masih cukup memenuhi kriteria pasanganmu. Bukankah kita perlu saling mengenal? Aku mulai dengan memperkenalkan diri. Namaku Fu Yunxing, berusia 25 tahun, bekerja sebagai karyawan di grup Guangda. Bagaimana denganmu? Nama saya Li Mengfei, berusia 21 tahun dan merupakan karyawan baru grup Guangda.
Baiklah, informasi sudah lengkap, kita bisa pergi mengurus akta pernikahan sekarang. Tunggu sebentar. Kakek, kakek. Saya sudah punya cucu menantu. Kali ini, saya harus kembali dan minum-minum dengan senang hati. Langkah selanjutnya adalah mendesak mereka untuk segera memberi saya seorang cicit yang lucu dan gemuk. Kenapa saya bisa berada di tempat ini dengan bingung? Senyum sedikit, lebih dekat lagi. Kenapa kamu melamun? Senyum. Hari pertama kerja, aku malah jadi orang yang sudah menikah. Kalau sampai orang tuaku tahu soal ini, pasti aku akan dihajar habis-habisan kan? Takut membayangkannya, takut membayangkannya. Aduh, Ping kakek, hahaha. Cucu kesayanganku akhirnya punya istri. Aku akan pergi ke kuil leluhur lagi untuk berdoa, berusaha agar cepat-cepat bisa menggendong cicit buyut. Oh iya, nak, kamu harus bersikap baik kepada istri cucuku ini. kakek. Aku ini cucu kandung kakek loh. Memangnya kenapa? Cucu memang kandung, tapi istri cucuku lebih istimewa. Oh iya, ada hadiah yang belum kuberikan. Di kartu itu ada uang ratusan juta. Kakek mau apa? Ini untuk istri cucuku. Apa urusanmu? Meng Fei, ini hadiah yang kakek siapkan untukmu. Ayo, ambillah. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Meng Fei, apa kamu tidak bertanya berapa banyak uang di dalamnya? Kalau kamu tahu, pasti kamu akan menyesal. Kakek, kami adalah anak muda. Jika ingin menghasilkan uang, kami bisa mengandalkan diri sendiri. Dengan begitu, uang yang kami belanjakan akan terasa lebih memuaskan di hati. Jadi, kakek, aku tidak bisa menerima uang ini. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak uang di kartu ini. Aku tidak peduli. Wanita ini cukup menarik. Kakek tidak memaksa. Uang ini, aku simpan dulu untuk kalian. Kakek sedikit lelah. Aku pulang tidur dulu, hahaha. Aku pergi. Baiklah, karena kakekmu sudah pergi. Kalau begitu, selagi masih hangat, ayo kita pulang dan batalkan pernikahan ini. Kakek tidak menolak sedikit pun. Begitu aku bilang tidak akan memberinya uang, dia langsung minta cerai. Wanita ini benar-benar hanya mengincar uang. Katakanlah, berapa banyak uang yang kamu mau? Tidak mungkin, Mas. Aku menikahimu hanya untuk membantumu membujuk kakekmu. Makanya aku menikahimu. Kamu masih mengira aku benar-benar orang seperti itu? Apa dia benar-benar tidak tahu identitasku? Kalau begitu, kita tidak jadi bercerai dulu. Kenapa tidak bisa? Mengapa saya harus kembali ke persona lajang saya untuk merayu pria tampan? Kau seharusnya sudah bersyukur bisa menikah dengan pria tampan sepertiku. Pokoknya, hari ini kita tidak jadi bercerai dulu. Lalu, kapan kita akan bercerai? Tunggu sampai aku ada waktu luang. Aku sangat sibuk. Berikan ponselmu padaku. Mau apa? Kata sandinya. Pernahkah kau melihat pasangan suami istri yang tidak saling bertukar kontak? Memangnya kau siapa, ha? Halo, ada apa? Mang Fei, kenapa kau belum datang? Ini hari pertamamu bekerja, kau akan terlambat. Gawat, 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 gawat. Ini mejamu, masa percobaan 3 bulan, semoga berhasil. Baik, terima kasih. Aku lelah sekali. Lihatlah caramu berlari minum ini. Hanya Kak Cuan yang baik padaku. Hei, ini bekas minumanku loh. Apa? Hanya bercanda. Tenang saja, setengah botol air ini sudah dipakai untuk menyiram bunga. Kak Cuan, candaan ini tidak lucu. Wow, ada begitu banyak pria tampan di perusahaan kita. Tidak heran banyak wanita ingin bekerja di perusahaan kita. Ini benar-benar menyenangkan mata. Kau tidak tahu ya? CEO perusahaan kita sangat tampan. Aku sebagai pria pun mengaku kalah. Apa ada fotonya? Aku ingin melihatnya.
CEO perusahaan kita sangat misterius. Informasinya memang sedikit. Soal foto, apalagi itu sama sekali tidak ada. Lalu, siapa namanya? Aku akan mencarinya di internet. Hei, kamu masih sempat-sempatnya mencari cowok ganteng di sini. Di hari pertama kerja sudah terlambat, kenapa tidak segera pergi menjelaskan kepada manajer Liu? Manajer kita sangat pemarah loh. Gawat, aku lupa hal penting ini. Aduh, Xiao Fei Fei. Presiden direktur bukanlah sesuatu yang bisa diimpikan oleh karyawan kecil seperti kita. Sebaiknya kamu lupakan saja harapan itu. Aduh, Lao Zhang, tenang saja, aku pasti akan memecatnya. Untuk hubungan kita, kenapa harus sungkan? Aku menganggap Yuan Yuan seperti putriku sendiri. Pasti tidak akan membiarkan orang lain menindasnya. Oke, bagus. Meng Fei. Sini, 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 sini. Silakan duduk, jangan sungkan. Meng Fei, bagaimana kamu bisa masuk ke perusahaan ini? Aku melihat info rekrutmen di internet, lalu datang ke perusahaan untuk wawancara dan diterima. Oh. Lalu, apakah kamu punya kenalan di perusahaan ini? Kerabat atau teman? Begitu? Ada. Siapa? Shi Chuan. Kami berdua diwawancarai di hari yang sama, jadi bisa dibilang kami teman baik. Aku kaget setengah mati. Kukira kamu punya orang dalam. Aku beritahu kamu, Li Mengfei, kamu hari ini terlambat bekerja 2 jam. Apa kamu pikir perusahaan ini milik keluargamu? Maafkan saya, manajer, dengarkan penjelasan saya. Penjelasan apa? Ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Saya sudah menandatangani kontrak masa percobaan, ada perlindungan hukum, kenapa saya harus pergi? Hanya karena kamu menyuruh saya pergi? Tidak terima? Apa gunanya tidak terima? Jabatan yang lebih tinggi akan menekanmu. Apakah ini masih perlu aku ajarkan padamu? Saya akan menuntut Anda ke Biro Tenaga Kerja. Asisten khusus Shen. Silakan Anda bicara. Baiklah, saya mengerti. Aduh, kamu kembali ke sini? Katanya kamu tidak terima? Saya akan membuat kamu benar-benar tunduk. Ini adalah kerjasama dengan Dongyao Internasional. Kamu bereskan pesanan besar ini, kamu akan tetap di perusahaan. Jika gagal, pergi sana. Baik, saya akan membuktikannya kepada Anda. Anak muda, kamu masih terlalu polos. Biar kamu saja yang menanggung risiko ini. Pesanan Dongyao itu masih belum selesai dibicarakan? Apakah kontrak dengan Dongyao itu belum berhasil diselesaikan? Ketua Dewan Fang itu memang seorang pemabuk tua. Dia hanya mengakui minuman, bukan orang. Bahkan direktur penjualan kami sampai muntah darah karena minum. Tapi tetap saja belum berhasil. Proyek ini penting untuk transformasi perusahaan kita. Harus berhasil kita dapatkan. Saya sudah meminta departemen penjualan untuk mengirim karyawan terbaik untuk melanjutkan negosiasi. Seharusnya hari ini sudah ada kemajuan. Lupakan. Saya kurang yakin. Saya akan mengurus proyek ini secara pribadi. Tapi Direktur Fu, Anda baru saja menikah hari ini. Yakin tidak perlu menemani istri Anda? Pernikahan palsu. Hanya untuk memenuhi permintaan kakek. Jangan banyak bicara, segera atur. Saya ingin bertemu Direktur Fang malam ini juga. Baik. Saya tahu Anda adalah presiden grup Guangda, tetapi Anda tidak boleh melanggar aturan saya. Minum 10 gelas anggur ini, baru kita bicara soal kerjasama. Direktur Fu, penyakit lambung Anda belum sembuh. Anda tidak boleh minum sebanyak ini. Tidak apa-apa. Asalkan kontrak ini bisa ditandatangani. Aduh, perut saya sakit lagi. Direktur Fu, meskipun Anda muda dan berprestasi, tapi kalau soal daya tahan minum, haha, sungguh payah. Bukan saya, Fang, yang menyombongkan diri,
ya di Linceng kita ini. Orang yang bisa mengalahkan saya dalam minum, belum lahir tuh. Sudah, kalian pergi saja. Kenapa dia ada di sini juga? Jangan-jangan dia juga datang untuk membicarakan kerjasama? Sepertinya dia kesakitan sekali. Kita sama-sama pekerja, ayo saya bantu dia. Direktur Fu, jangan minum lagi. Saya akan meminumnya untuk Anda. Direktur Fang, hari ini saya datang terlambat. Saya akan menghukum diri saya sendiri dengan sebotol anggur ini. Ketua Dewan Fang, setelah menghukum diri sendiri, saya persembahkan sebotol anggur ini untuk Anda. Hebat. Aduh. Hari ini aku belum cukup minum, haha. Aku suka sekali dengan gadis sepertimu. Aku kebetulan tidak punya anak perempuan, jadilah anakku. Baik, Semangatmu saat minum itu sungguh hebat. Sama sepertiku, haha. itu Ketua Dewan Fang. Kapan kita akan menandatangani kontrak? Oh, pasti ditandatangani. Anak perempuanku sudah bicara, itu sudah pasti. Bagus. Mobilnya sudah datang. Kemampuan minum yang luar biasa. Hei, itu? Hei, ya. Hei, ya, ini suamimu, urus saja sendiri. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Direktur Fu, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Hehe. Bukan. Kamu bagaimana dengan dia? Nyaman sekali. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu istriku. Mengapa istriku begitu cantik? Adik kecil. Aku ingin adik kecil. Tanda lahir kupu-kupu. Kamu benar-benar adik kecilku. Kau benar-benar gadis kecilku. Ah. Gadis kecilku. Gadis kecil apa maksudmu? Sudah kuduga pria yang paling tampan adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Kau sudah menikah denganku, kenapa kau masih memikirkan wanita lain? Jalan. Anak muda sekarang ini memang sangat bersemangat. Sulit sekali dipisahkan. Aku benar-benar sial. Menikah begitu saja tanpa berpikir. Sekarang aku harus menjaganya lagi. Gadis kecil. Gadis kecil. Yunsing, di mana sebenarnya rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di... Muntah sekali 200.000 rupiah. Ya. Sudahlah. Pak sopir, antarkan kami ke hotel terdekat saja. Baik. Jangan pergi. Jangan pergi. Selain masalah lainnya, wajah kecil ini terlihat cukup istimewa.
Gadis kecil. Gadis kecil. Dasar pria brengsek. Sudah jam segini, masih saja memikirkan gadis kecilmu. Percuma saja aku bersusah payah menggendongmu pulang. Selesai. Efek alkoholnya mulai terasa. Ini di mana? Asisten khusus Shen. Asisten khusus Shen. Fu Yunsing, kau keluar. Kenapa kau ada di sini? Kau masih berani bertanya. Kalau bukan karena semalam aku memapahmu pulang, kau pasti sudah tidur di jalanan. Semalam, kau? Kenapa kau bilang kau keluar? Kenapa kepalaku sakit sekali? Apa yang terjadi semalam? Aku pasti mabuk sampai lupa segalanya. Tunggu. Fu Yunsing, semalam kita tidak melakukan apa-apa kan? Aku terlalu banyak minum, jadi aku tidak ingat. Memangnya kau berharap terjadi apa? Aku tidak terlalu mengerti maksudmu. Lupakan saja. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Hei, apa maksudmu? Bertanggung jawab apa? Aku beritahu ya, tadi malam kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kau berani bicara yang tidak-tidak di luar, awas saja akan kurobek mulutmu. Baiklah. Aku janji tidak akan bicara. Oh ya, kau juga datang untuk membicarakan kerjasama? Lalu jika kerjasama ini tidak berhasil, apa yang akan kau lakukan? Kalau tidak berhasil, pekerjaan ini tidak akan aman deh. Obat yang biasa kakekku minum, biaya medisnya tidak bisa kutanggung lagi. Separah itu? Meskipun keluargaku juga tidak kaya, tapi untungnya kedua orang tuaku masih ada. Kalau begitu kontrak ini kuberikan padamu. Meskipun ini satu-satunya kesempatanku untuk tetap di grup Guangda. Tapi kurasa kau lebih membutuhkannya. Benar-benar kau berikan padaku? Tentu saja. Pekerjaan, jika hilang aku bisa mencarinya lagi. Meskipun kali ini aku tetap bertahan, atasanku itu, cepat atau lambat akan membenciku, dan juga akan memecatku. Kau baru hari pertama bekerja. Mereka sudah ingin memecatmu. Intinya, kau mau atau tidak. Oh, aku cuma bercanda. Tidak seserius itu. Aku tidak berhasil mendapatkan kontrak ini. Kau saja yang tanda tangan. Aku kaget sekali. Berani-beraninya membohongiku. Nanti ku berikan pelajaran padamu. Pecat manajer departemen penjualan itu, suruh dia angkat kaki. Biar dia juga merasakan bagaimana rasanya menyalahgunakan kekuasaan. Li Mengfei, kau sungguh mengganggu, berani-beraninya datang ke hotel, menghalangi aku dan Yuan. Li Mengfei, aku dan Chen Jian sekarang adalah sepasang kekasih. Tolong jangan terus mengganggu kami ya.
Pesanan daring Anda hampir kedaluarsa. Pelanggan, pesanan. Meng Fei, Chen Jian, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sedang mencari pekerjaan? Meng Fei, bukan aku. Nanti aku jelaskan padamu. Chen Jian, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Siapa sebenarnya orang yang ada di dalam itu? Aku. Oh benar, kamu belum tahu. Aku dan Chen Jian sudah bersama selama 6 bulan dan sering datang ke sini. Li Meng Fei, jangan salahkan aku. Yuan Yuan adalah ketua tim di Guangda. Kamulah yang tidak punya ambisi, tidak mencapai apa-apa. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap proaktif. Chen Jian, kamu benar-benar brengsek. Sayang sekali aku pernah menjalin hubungan denganmu. Kenapa kamu memukulku? Sayang. Diam kamu. Aku peringatkan padamu. Jika kamu berani lagi mengucapkan satu kata lagi, aku akan memukulmu juga. Li Meng Fei, awas kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Yuan Yuan, tenang saja. Aku akan selalu mencintaimu, ya? Kalian berdua benar-benar menjijikkan. Terlalu pandai membanggakan diri. Kalian berdua, pria dan wanita sampah, terkunci bersama saja, oke? Jangan sampai beredar di pasaran, menyakiti orang lain. Li Meng Fei, awas kau. Grup Guangda, kamu tidak akan bisa bertahan di sana. Baik, ini masalah kecil saja. Tidak masalah. Direktur Fang, penandatanganan ini tidak ada masalah. Oke, saya tutup dulu, dadah. Xiao Meng, saya dengar manajer Liu memberimu tantangan besar. Bagaimana hasilnya? Ketua Dewan Fang dari Dongyao Internasional. Iya. Kabarnya Zhang Yuanyuan, kepala tim 2 itu, sudah mengalami kesulitan berkali-kali, hampir berlutut, tapi kontrak ini belum juga ditandatangani. Apa yang kamu tahu? Siapa itu Ketua Dewan Fang? Dia itu ayah baptis saya. Tadi malam kami juga minum bersama. Lihat, kontrak saya sudah ditandatangani. Coba saya lihat. Wah, ini bahkan belum pasti. Sudah mulai menyombongkan diri. Ketua Dewan Fang itu sama sekali tidak mengenal kalian, masih membicarakan kerjasama. Sungguh konyol. Meng Fei, kamu baru hari pertama masuk kantor sudah mendapatkan proyek ini luar biasa. Proyek sebesar ini, kamu tidak berbohong kan? Kebiasaan seperti ini tidak baik. Li Meng Fei, saat saya bersamamu, saya tidak menyadari kamu seperti ini. Sebagai manusia, harus seperti Yuan Yuan, jujur dan patuh. Kita, nasihati juga tidak ada gunanya. Siapa suruh dia suka sekali pamer? Pokoknya manajer bilang, kalau dia tidak bisa mengurus kontrak ini, hari ini dia harus angkat kaki. Oh, Siapa bilang aku tidak berhasil? Lagi pula, aku dari tim 1, kau adalah pemimpin tim 2, dengan hak apa kau mengaturku? Benar-benar seperti tikus yang bersembunyi di balik kucing, mengurus urusan orang lain. Kau hanya mengambil sembarang map, lalu mencoba membodohi kami, siapa yang akan percaya? Sebaiknya kau, jangan mempermalukan diri di sini, patuh saja, kembali dan kirim makanan. Saat jam kerja, bukannya bekerja dengan baik, malah ribut di sini. Manajer, kedatanganmu tepat sekali. Li Meng Fei bilang, dia sudah menandatangani kontrak dengan Ketua Dewan Fang dari Dongyao Internasional. Sekarang dia sedang bersiap menyerahkan kontraknya padamu. Gadis muda yang cukup hebat, ya. Mari, coba kulihat kontraknya. Baik. Wah, benar-benar ada tanda tangan Ketua Dewan Fang. Hebat sekali. Lihatlah, nilai transaksinya 100 juta. Kenapa? Kenapa bisa? Ini baru hari pertama dia bekerja, sudah bisa mendapatkan klien sebesar ini. Xiao Meng, Kak Cuan mendukungmu. Luar biasa.
Ini adalah klien besar yang tidak bisa didapatkan oleh seluruh departemen pemasaran kita. Zhang Yuanyuan, kau bahkan pemimpin tim 2, bukankah kau hampir saja berlutut memohon agar ketua Dewan Fang itu mau menandatangani kontrak? Jadi, jangan cemburu di sini ya. Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak punya kemampuan seperti itu. Hai, Yuanyuan. Dia benar-benar mendapat komisi 2 miliar rupiah, ya? Wow, dia jadi kaya raya. Li Mengfei, aku pernah melihat tanda tangan ketua dewan. Kontrakmu ini palsu. Palsu. Ternyata ini palsu. Ini tidak mungkin. Ini baru saja saya tanda tangani bersama ketua Dewan Fang pagi ini, dan saya melihatnya menandatanganinya dengan mata kepala sendiri. Tidak bisa, saya akan menelepon sekarang juga untuk memperjelas. Kau, Sudah berbuat salah, tapi masih tidak mau mengakuinya. Sudah kebiasaan berbohong. Grup Guangda tidak membutuhkan karyawan sepertimu. Kau dipecat. Bereskan barang-barangmu dan pergi. hal yang sudah saya lakukan, akan saya akui. Tapi hal yang tidak saya lakukan, kenapa saya harus mengakuinya? Lagi pula, Anda bahkan belum menyelidiki dengan jelas. Kenapa Anda mengusir saya? Benar manajer, Xiao Meng tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kau hanya karyawan rendahan. Berani-beraninya mengajariku bagaimana bekerja. Kau juga ikut dipecat bersamanya. Saya... Kalian hanya ingin mengusirku, kan? Saya pergi. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sichuan. Li Mengfei benar-benar sesuai dengan namanya. Sepanjang hari hanya tahu bermimpi. Sungguh konyol, memalukan, benar-benar sangat memalukan. Lihat saja perusahaan mana lagi yang berani mempekerjakannya, pembohong seperti ini. Yuanyuan, ikut saya ke kantor sebentar. Yang lain kembali bekerja. Aduh, ingin bekerja dengan tenang, sulit sekali. Xiao Meng. Kak Chuan percaya padamu, jangan dengarkan apa yang dikatakan si tua Liu Shengli itu. Menurut perkiraanku, dia hanya ingin mengambil komisi milikmu, makanya dia berbicara omong kosong. Kakak Chuan, terima kasih telah mempercayaiku. Tapi kita belum lama saling mengenal, kan? Mengapa kamu begitu yakin aku tidak berbohong? Xiao Meng. Kamu masih ingat saat pertama kita wawancara? Waktu itu, riwayat hidupku tidak sengaja hilang, dan kamu yang berinisiatif menghubungiku, jadi orang sebaik kamu, aku yakin kamu tidak mungkin melakukan pemalsuan. Sayang sekali. Dunia ini membutuhkan koneksi dan hubungan pribadi, tapi aku bahkan tidak mengenal satupun petinggi di grup Guangda ini. Aku tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Nyonya kita cukup populer juga ya. Pria itu juga lumayan tampan. Tapi dibandingkan dengan Direktur Fu, dia masih kalah sedikit. Asisten khusus Shen. Ya. Apakah kamu terlalu santai akhir-akhir ini? Mau kuutus kamu ke Afrika untuk pelatihan? Saya salah, Direktur Fu. Yuanyuan, aku melakukan ini karena menghormati ayahmu. Makanya aku memberikan proyek Li Mengfei ini kepadamu. Di depan Presiden Direktur, kamu harus benar-benar menunjukkan kemampuanmu. Jangan sampai kamu mempermalukanku. Paman Liu, Anda seperti paman kandungku sendiri. Setelah aku sukses nanti, aku pasti tidak akan melupakan bimbingan Anda. Yuanyuan, mulut kecilmu masih semanis dulu. Presiden Direktur sangat memperhatikan proyek kerja sama Dongyao Internasional ini. Nanti saat dia datang, jangan gugup, cukup laporkan dengan baik saja. Ya. Baik. Wah, sebelumnya, Direktur Fu sangat misterius. Saya kira dia itu orang kaya yang tidak menarik. Ternyata dia pria super tampan yang tak tertandingi. Jika saya bisa mendapatkan dukungan dari Direktur Fu, itu pasti sangat luar biasa. Direktur Fu, mereka berdua adalah staf dari Departemen Penjualan kita. Ada hal penting yang ingin mereka laporkan kepada Anda. Katakan.
Direktur Fu, awalnya saya ingin menyerahkan kontrak Dongyao Internasional ini kepada Direktur Departemen Penjualan, tetapi Direktur Departemen Penjualan mengundurkan diri pagi ini, jadi saya terpaksa menyerahkannya langsung kepada Anda. Pecat saja orang yang mengurus departemen penjualan itu, biar dia juga merasakan bagaimana rasanya menyalahgunakan kekuasaan. Bagus sekali. Hadiah apa yang kamu inginkan? Saya ini orang yang jelas dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Saya ingin bekerja di kantor CEO. Selama saya bisa mendekati Direktur Fu, saya yakin saya pasti bisa mendapatkan Direktur Fu. Tidak masalah. Tapi saya ingin memastikan lagi, apakah kamu yakin kontrak ini? Kamu yang negosiasikan? Tidak bisa, aku tidak terima. Kak Chuan, aku tidak percaya. Tidak ada satupun orang di grup Guangda ini yang akan membela kita. Benar, Xiaomeng, Kak Chuan mendukungmu. Hei, bagaimana kalau kita mencari direktur utama agar dia memberikan keadilan untuk kita? Tapi dia adalah direktur utama. Kita bahkan belum pernah bertemu dengannya. Mungkinkah dia sebagai direktur utama bisa menyelesaikan masalah kecil kita ini? Aku dengar, tadi pagi direktur penjualan baru saja dipecat, alasannya karena penyalahgunaan wewenang. Kurasa direktur utama kita adalah orang yang cukup berakal sehat. Baik, kalau begitu, kita harus mendapatkan keadilan. Kau yakin kontrak ini kau yang mendapatkannya? Pikirkan baik-baik konsekuensi jika kau membohongiku. Pikirkan baik-baik. Masalah ini hanya aku dan si tua bangka Liu Shengli itu yang tahu. Direktur Fu sama sekali tidak akan tahu kebenaran masalah ini. Direktur Fu, kontrak ini aku yang tanda tangani. Manajer Liu bisa membuktikannya. Ah, benar, tidak salah. Siapa yang tidak bisa mengucapkan kata-kata manis? Adakah bukti lain yang bisa membuktikannya? Sudahlah, aku akan ambil risiko. Aku bersumpah, kontrak ini aku yang tanda tangani. Sumpahmu itu terdengar seperti main-main. Bagaimana jika kau membohongi kami? Jika kontrak ini bukan aku yang tanda tangani, aku akan ditabrak mobil sampai mati saat keluar, jatuh dari gedung dan mati, dan tidak akan bisa bertahan di industri ini lagi. Lagi pula, sumpah itu tidak akan terjadi. Jika tidak, dunia ini akan dipenuhi oleh orang baik. Gadis muda ini sungguh gigih. Dia pasti akan sukses di masa depan. Bagus, kalau begitu, aku pasti akan memberimu penghargaan yang layak, dan itu harus di depan semua staf penjualan di perusahaan, biar mereka juga belajar darimu. Ketua Dewan Fang punya aturan untuk negosiasi kerjasama, yaitu harus menghabiskan 10 gelas minuman, baru punya hak untuk duduk dan berunding. Zhang Yuanyuan, silakan. Presiden Direktur, Anda masih belum percaya padaku. Aku bukannya tidak mempercayaimu, tapi grup Guangda selalu membuktikan diri dengan kemampuan. Karena kamu ingin langsung naik ke kantor Presiden Direktur, kamu harus menunjukkan kemampuanmu kepada yang lain. Dengan begitu, semua orang akan merasa puas. Apa yang dikatakan Presiden Direktur benar. Staf kantor Presiden Direktur, gaji tahunan mulai dari 3 juta rupiah. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk naik pangkat. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Terakhir kali, baru minum 3 gelas. Aku sudah muntah. Tapi selama aku bisa langsung naik ke kantor Presiden Direktur, aku akan melakukan apa saja. Tidak peduli, aku akan berjuang. Selesai, semuanya selesai. Kenapa tadi aku berjanji sembarangan? Aku pasti akan terseret juga. Sungguh konyol. Muntah hanya setelah minum 3 gelas. Dengan kondisi seperti itu, kamu mau bernegosiasi dengan Direktur Fang? Aku masih bisa minum. Bukankah proyek Dongyao Internasional diselesaikan oleh Li Mengfei? Ternyata dia mengambil kredit orang lain. Ya ampun, menjijikan sekali. Kalian semua tutup mulut. Direktur Fu, selamat siang. Saya Li Mengfei dari tim 1, Departemen Penjualan. Astaga, salah. Xiaomeng, jangan gugup. Direktur Fu tidak akan memakanmu kok. Santai saja. Tidak bisa. Aku tetap takut. Wah, pertunjukan utamanya sudah dimulai. Direktur Fu kita sedang memberi pelajaran pada Zhang Yuanyuan di Departemen Pemasaran. Ayo cepat. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat pertunjukan seru itu nanti.
aku beritahu kalian, berapa banyak kesepakatan yang sudah aku tangani, berapa banyak keuntungan yang aku ciptakan untuk perusahaan, berapa banyak keringat dan air mata yang aku curahkan. Kalian semua tidak tahu. Hari ini, aku hanya sedang kurang kondisi saja. Biasanya daya tahan minumku bagus. Kesepakatan Dongyao itu juga aku dapatkan dengan meminum sampai lambungku berdarah. Omong kosong. Kesepakatan Dongyao ini, jelas-jelas Li Mengfei yang berhasil menanganinya. Asisten khusus Shen umumkan ke seluruh industri agar segera memblokir Zhang Yuanyuan. Kau harus menepati janjimu. Tidak, Direktur Fu. Dengarkan penjelasanku. Zhang Yuanyuan, kau berani-beraninya mengklaim prestasi orang lain, padahal aku begitu menghargaimu. Paman Liu, kenapa kau memukulku? Ci, aku paling benci orang sepertimu, cepat pergi dari sini. Dasar orang tua tidak tahu diri. Kau yang menyuruhku mengklaimnya. Sekarang kau mau menyalahkanku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau. Zhang Yuanyuan, berani-beraninya kamu berbicara omong kosong lagi. Aku akan merobek mulutmu. Ah, Direktur, jangan sampai kamu percaya padanya. Aku sudah bertahun-tahun di perusahaan ini, dan selalu bekerja keras dan teliti. Kamu tahu itu. Bekerja keras dan teliti, kamu memberikan proyek sepenting Dongyao Internasional kepada karyawan yang baru bekerja 1 hari. Bukankah itu menyusahkan karyawan baru? Aku hanya ingin memberikan kesempatan kepada anak muda. Benar-benar lucu. Kamu saja mau memecat wanita sialan itu, masih bilang memberinya kesempatan? Sungguh tidak tahu malu. Sekarang tamatlah riwayatmu. Direktur Fu paling benci orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Dasar bodoh, kalau bukan karena ayahmu, aku tidak sudi mengurusimu. Ya ampun, melihat mereka berkelahi itu seru sekali. Benar-benar merekrut sembarang orang untuk masuk ke perusahaan. Asisten khusus Shen pecat mereka berdua untukku. Selain itu, urus juga hubungan koneksi Zhang Yuanyuan di perusahaan ini. Baik, Direktur Fu. Shi Chuan, lihat wajah Zhang Yuanyuan yang luntur karena menangis ini. Dia pasti dihukum sangat parah. Ini terlalu menyenangkan ya. Benar, Direktur kita keren banget. Shi Chuan, ayo. Aku penasaran ingin melihat. Seperti apa sih penampilan direktur kita? Sekalian aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Punggung itu terasa akrab sekali ya. Apa itu? Gawat, gawat. Kalau sampai Direktur Fu melihat istrinya menarik pria lain, ia pasti akan sangat cemburu. Tidak bisa, dia tidak boleh melihatnya. Ada apa? Direktur Fu, Direktur Liu mencari Anda karena ada urusan mendesak, sangat mendesak. Kalau mendesak, kenapa tidak langsung bilang saja? Presiden Direktur sedang sibuk menyelesaikan urusan, kalian belum bisa masuk. Menurut Anda, antara kekasih masa kecil dan pendatang baru, mana yang harus dipilih? Sungguh membuat bingung. Direktur Fu, bagaimana dengan Anda dan Nyonya? Kalian semalam? Kamu ini kerjaan. Gosip terus, tidak bisakah kamu berhenti? Direktur Fu, Anda dan Nyonya sudah menikah. Kalau tiba-tiba ada wanita muda muncul, bukankah itu akan menjadi situasi yang rumit? Kami hanya pura-pura menikah. Cepat atau lambat akan bercerai. Tidak mungkin, Direktur Fu. Kalau Anda tidak bisa menemukan wanita muda itu, bukankah Anda akan kesepian seumur hidup? Kalau kamu bicara omong kosong lagi, kamu percaya atau tidak aku akan melemparmu ke Afrika? Kau percaya atau tidak aku akan melemparmu ke Afrika? Jangan. Aku salah. Kau begitu memperhatikan Li Mengfei. Apa jangan-jangan kau menyukainya? Kalau aku menyukainya, apakah aku boleh mengejarnya? Kejar saja. Apa urusannya denganku? Itu. Direktur Fu, lebih baik kita bahas hal yang serius saja. Bonus Li Mengfei akan tetap diberikan. Dia kali ini berhasil mendapatkan kontrak sebesar itu. Wajar jika dia mendapat sedikit penghargaan. Terserah kau saja. Dia baru saja bergabung. Tentu saja tidak bisa langsung menjadi direktur penjualan. Nanti akan dibicarakan orang. Kalau begitu, naikkan saja dia menjadi ketua tim. Baik. Kalau begitu, aku akan mengurusnya. Kalau begitu aku benar-benar akan mengejarnya. Jangan sampai kau menyesal ya. Keluar. Kenapa aku merasa sangat kesal? Sayang, aku dengar kau dipromosikan. Aku baru saja selesai melayani klien dan langsung bergegas kemari. Hebat sekali. Hei, ada apa denganmu? Sudah dipromosikan,
Kenapa malah menangis? Malam ini, suamimu akan mengajakmu merayakannya. Promosi apanya? Pekerjaannya sendiri saja sudah tidak aman. Dia, karena merebut hasil kerja keras Li Mengfei, sekarang oleh Direktur Fu, langsung dipecat. Apalagi, dia di blacklist oleh seluruh industri. Yuan, apa yang mereka katakan itu benar? Kalian semua ini pengkhianat. Kemampuanku sehebat ini. Dimanapun aku pasti bisa meraih sukses. Saat itu, Guangda akan menyesal telah memecatku. Suamiku, cepat bereskan barang-barangmu, kita pergi bersama. Itu, Perusahaan bobrok ini tidak perlu dipertahankan lagi. itu. Aku masih punya proyek yang belum selesai. Aku belum bisa pergi. Chen Jian, kau bajingan. Kau lupa bagaimana kau bisa masuk Guangda. Sekarang kau berani tidak menuruti perkataanku. Mana mungkin dia menuruti perkataanmu? Kau pikir kenapa dia bersamamu? Chen Jian si sampah ini, bukankah dia hanya ingin mencari dukungan? Sekarang kau tidak punya kekuasaan maupun pengaruh, tentu saja dia tidak akan mendengarkanmu. Hanya masalah siapa yang menang dan kalah. Li Mengfei, jangan senang dulu. Cepat atau lambat kau juga akan mengalami hari seperti ini. Xiao Fei tidak akan mengalami hari itu. Dia tidak akan memfitnah orang. Mengfei, kau benar-benar hebat. Kali ini, kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari masalah yang mendesak, tapi juga mendapatkan pesanan besar dan meraih komisi 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Hebat sekali. Ini adalah sesuatu yang aku impikan. Direktur Fu bilang, kali ini Mengfei dipromosikan menjadi kepala penjualan tim 2 kita. Aku yakin tim 2 di bawah kepemimpinan Mengfei pasti akan semakin baik. Selamat Mengfei. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa harus seperti ini? Mengfei, dia sekarang ketua tim baru kita. Selamat datang. Selamat. Saya harap kita semua bekerja keras bersama, agar tim kita yang kedua ini semakin maju. Nanti saat bonus saya cair, saya akan traktir kalian semua. Kalian harus datang ya. Hebat sekali. Terima kasih Mengfei. Kalian, semuanya benar-benar oportunis. Hanya ikut kemana arah angin bertiup, cepat atau lambat. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kalian tunggu saja. Mengfei, kamu tidak hanya cantik, tapi kemampuanmu juga luar biasa. Siapapun yang menikahimu pasti akan sangat bahagia. Benar-benar Mengfei, apa kamu masih lajang? Hei kalian semua. Bukannya memikirkan cara bekerja dengan baik dan mendapatkan klien, malah bergosip. Cepat kembali bekerja. Mengfei, sebenarnya aku sangat mencintaimu. Semua itu karena Zhang Yuanyuan yang menggodaku. Di hatiku, aku masih sangat mencintaimu. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, seolah bisa membangun tembok kota. Mengfei, aku dan Zhang Yuanyuan sudah putus. Bagaimana kalau kita mulai lagi? Dan Gan, Minalaha. Sepertinya tamparan saya yang terakhir tidak membuatmu sadar. Atau, aku harus menamparmu sekali lagi. Lagi pula, orang sepertimu tidak mungkin ada di tim saya. Sekarang, bereskan barang-barangmu, dan segera pergi dari sini. Mengfei, Orang yang baik tidak menghalangi jalan. Mengfei, Kalau kamu berani mengganggu Mengfei lagi, hati-hati aku akan menghajarmu. Xiao Meng, suasana hatimu tidak benar. Naik jabatan dan kaya, tetap tidak bisa menebus hati yang terluka itu ya. Kak Cuan, jangan mengejekku lagi. Untuk bajingan itu, aku bersedih untuknya. Kepalaku pasti sudah kemasukan air. Sejujurnya, saat itu ketika aku memergoki dia dan Zhang Yuanyuan, di depan pintu kamar itu, aku padanya sudah lama menyerah, dia bagiku hanyalah sampah. Ngomong-ngomong, apa maksudnya ini? Aku hanya sedikit senang, dan juga sedikit gembira. Semuanya sudah berakhir. Tapi sejujurnya, aku cukup berterima kasih pada Direktur Fu. Untung saja saat itu dia menyelidiki situasinya dengan jelas. Selama ada kesempatan, aku pasti akan berterima kasih padanya secara langsung. Sudahlah, jangan bahas itu. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kak Cuan, kenapa kamu sungkan denganku? Katakan. Kamu bisa lebih memperhatikan orang-orang di sekitarmu. Sulit menemukan katak berkaki 3, tetapi banyak pria berkaki 2. Bagaimana kalau aku?
Cuan, kamu serius? Xiaomeng, aku serius. Aku benar-benar menyukaimu. Meskipun sekarang aku hanya karyawan rendahan, tapi aku pasti akan maju dan bekerja keras. Bukan. Bagaimana aku harus menolaknya? Mengatakan aku sudah menikah? Tapi kenapa tiba-tiba menikah? Kalau diucapkan orang juga tidak akan percaya. Itu, Kak Cuan. Aku. Sebenarnya kita bisa coba dulu. Jika tidak cocok, kita bisa berpisah baik-baik. Tenang saja, aku jamin tidak akan mengejarmu lagi. Bukan maksudku. Hei. Jangan terburu-buru menjawab. Pikirkanlah perlahan. Aku tidak terburu-buru. Halo Bu, ada apa? Kirimkan alamat kontrakanmu kemari. Aku dan ayahmu akan ke sana. Apa? Cheng Kun, putri kita benar-benar menderita selama bertahun-tahun ini. Orang-orang bilang, anak perempuan harus dimanja kekayaan, tapi kamu malah mengirim putri kita ke desa selama bertahun-tahun. Aku juga tidak mau. Apa aku tidak menyayangi putri kita? Tapi lihat Putri Direktur Chen. Baru saja ditipu ratusan juta rupiah oleh seorang pria berambut pirang. Lalu Putra Lau Meng setiap hari berkeliaran di klub malam. Coba pikir, kalau putri kita jadi seperti mereka, itu bukan lagi hanya soal sakit hati, tapi pusing 7 keliling. Putri kita sungguh anak yang patuh. Selama bertahun-tahun tidak pernah membuat kita khawatir. Saat kuliah, dia selalu mendapatkan beasiswa penuh. Menurutmu, apa kita harus memberitahunya kondisi kita yang sebenarnya? Tidak boleh. Sekarang belum waktunya. Putri kita baru saja memasuki masyarakat dan mulai bekerja. Dia harus merasakan pahit getirnya kehidupan. Lagi pula putri kita belum punya pacar kan? Tapi apa hubungannya? Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ini masalah besar. Kalau putri kita mengungkapkan identitasnya, lalu bagaimana jika pria-pria itu hanya mengincar harta putri kita? Bagaimana? Uang itu masalah kecil. Bagaimana jika putri kita disakiti, kita harus bagaimana? Baiklah, kalau begitu. Kita ikuti saja perkataanmu. Setelah dia menikah, baru kita beritahukan identitas kita yang sebenarnya. Tuan, Nyonya, kita akan segera tiba di kos-kosan Nona. Xiaomeng, ada apa? Tuan, sepertinya ada orang yang berpura-pura menjadi korban. Zaman sekarang memang aneh, ada saja orang seperti itu. Xiaomeng, tolong kau urus sebentar. Baik. Kenapa mereka terlihat sangat mirip ayah dan ibuku? Pasti aku salah lihat. Gawat, itu putri kita. Aduh. Non, kamu baik-baik saja, kan? Aku baik-baik saja. Direktur Lee, selamat pagi. Ayah, Ibu, ada apa ini? Nak, kamu tidak terluka karena tertabrak kan? Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Itu nak, cepat datang dan temui Direktur Lee. Meng Fei, Paman Li banyak membantu keluarga kita. Dan lagi, beliau adalah pengusaha besar di Linjiang. Selamat pagi, Direktur Lee. Direktur Lee, apakah semua pengawal ini anak buahmu? Keren sekali. Begini, semuanya sudah beres. Kalian kembalilah. Direktur Lee, terima kasih telah mengantar aku dan istriku pulang. Kalau begitu, kami pamit dulu. Sampai jumpa, Paman Li. Ayah, Ibu, sebenarnya ada apa ini? Aku dan ayahmu bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah Direktur Lee. Beliau kebetulan searah, jadi mengantar kami pulang. Kalau begitu, Direktur Lee ini orangnya baik ya? Benar. Orang kota ini ternyata banyak yang baik. Nak, kamu sudah bangun? Mari, sup ayam ini, minum selagi hangat, lezat sekali. Wanginya enak sekali. Bu, dengan ibu di sisiku, aku sungguh bahagia. Nak, kamu bekerja keras di luar sana. Setiap hari, hanya makan makanan seperti ini. Bagaimana bisa? Ayo nak, kamu ambil ini. Belilah baju yang cantik.
dan belilah makanan yang enak. Bu, sekarang aku sudah dewasa. Aku bisa mencari uang sendiri. Lagi pula ibu dan ayah sudah setua ini, masih bekerja. Berat sekali. Uang ini tidak bisa aku terima. Anak ini kenapa keras kepala sekali? Kalau dikasih, ambil saja. Baiklah, Nak, bagaimana kabar pacarmu yang kamu ceritakan pada kami waktu itu? pria brengsek itu. Udah lama aku putus. Kamu tidak punya pacar sekarang? Awalnya ada rahasia. Aku ingin memberitahumu. Setelah kamu menikah, sepertinya aku harus menunggu lagi. Rahasia apa? Aku lupa memberitahu ibu dan ayah. Sebenarnya, aku sudah menikah. Apa? Apa? Kamu sudah menikah? Apa? Bukan. Kapan kamu menikah? Nah, ini hal yang sangat penting. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah dan ibu? Nah, ayahku sayang. Ibu, apakah rahasia itu bisa kamu ceritakan padaku sekarang? Tunggu. Sebaiknya kamu bawa dulu suamimu kemari, biar kami bertemu dengannya. Mana ada orang menikah, tidak mempertemukan dengan orang tua, sih? Tidak masalah. Tapi pernikahan kita kan palsu. Apa dia mau menemui orang tuaku? Tapi aku benar-benar penasaran dengan rahasia ini. Departemen penjualan sudah mengeluarkan surat penugasan untuk Li Mengfei. Aku tahu. Tolong pesan 1 tiket, penerbangan ke Selandia Baru. Aku harus melakukan perjalanan bisnis. Kalau begitu, aku juga akan berkemas dan pergi bersamamu. Tidak perlu. Kamu tetap di perusahaan dan bekerja dengan baik saja. Baiklah, kamu hanya mementingkan diri sendiri untuk bersenang-senang, kenapa tidak mengajak istrimu ikut serta? Aku akan memesankan 1 kamar suite mewah untuk pasangan untuk liburan bulan madu. Apa yang kamu pikirkan? Kami menikah tanpa alasan yang jelas. Situasiku dengannya saat ini. Tidak bisa dijelaskan bagaimana. Halo, Fu Yunsing, Li Mengfei? Mungkinkah dia tahu bahwa aku membantunya? bisakah kamu membantuku? Orang tuaku mendengar aku menikah dan ingin bertemu denganmu. Bertemu orang tua? Aku tahu, kamu tidak memiliki kewajiban ini. Tapi, Kamu tahu aku tidak punya kewajiban itu. Lalu kenapa kamu masih meneleponku? itu karena orang tuaku tahu sebuah rahasia. Mereka bilang mereka hanya akan memberitahuku jika bertemu denganmu. Apa aku ini sekretarismu? Harus selalu siap sedia? Sikap macam apa itu? Aku menikah ini kan demi membantumu. Tapi sikapmu malah sangat buruk. Jika kamu tidak mau, ya sudah. Aduh, sebentar. Nanti kirim saja alamatnya langsung ke WeChat ini ya. Apa akhir-akhir ini aku terlalu lunak padamu? Apa kamu tidak bisa mendengarnya? Di hatinya, aku ini hanya alat untuk menghadapi orang tuanya. Tapi dia bagaimanapun juga adalah nyonya. Jika hanya alat, maka siapapun yang pergi sama saja. Bagaimana kalau aku saja yang pergi? Aku tidak akan menyulitkan Direktur Fu. Kamu tidak boleh pergi. Direktur Fu, aku bisa melihat bahwa kamu memiliki perasaan terhadap nyonya. Lalu, kenapa tidak menghadapi perasaanmu yang sebenarnya? Perasaan sebenarnya, aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Direktur Fu, kamu marah. Kamu peduli. Poin kemarahan dan kepedulianmu adalah karena dia tidak menganggapmu sebagai suaminya. Benarkah begitu? Baiklah, aku akan pergi. Tidak perlu memesankan tiket ke Selandia Baru untukku, aku akan pergi beberapa hari lagi. Bicara besar, akan kulihat sampai kapan kamu bertahan. Namun, Direktur Fu pernah jatuh hati pada gadis muda. Sekarang sudah punya nyonya. Agak sulit. Direktur Fu, bagaimana menurut Anda tentang setelan ini? Terlalu mewah. Ganti dengan setelan yang lebih sederhana. Tapi Anda terlihat sangat keren mengenakan setelan ini. Ambil beberapa lagi. Baik, Direktur Fu. Melihat betapa pentingnya bagi Anda, pesta malam ini pasti sangat penting ya. Ya, ini memang cukup penting. Mungkin dia tidak akan datang. Mungkin dia juga tidak memiliki kewajiban untuk membantuku.
Dia benar-benar keren. Anda benar-benar datang. Aku selalu menepati janji. Anda sampai berpikir aku tidak akan datang? Tidak. Aku membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jadi aku sedikit terlambat. Keren sekali. Ayo kita pergi. Xiao Chen, apakah kamu tahu makanan apa yang Fei Fei suka? Mana ku tahu dia suka makan apa? Sudahlah, tebak saja. Itu ikan Yuxiang Rosi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Nanti aku akan memasak ikan Yuxiang Rosi. Ya ampun, aku bantu. Ayah, ibu, kami pulang. Chen Jian, kenapa kamu ada di sini? Meng Fei, siapa ini? Ibu, Ini? Fei Fei, ada apa ini? Bagaimana kamu bisa punya dua pacar? Jelaskan sekarang. Ayah, ibu, dia adalah mantan pacarku. Chen Jian, kamu benar-benar murahan. Sama seperti namamu. Kamu masih berani muncul di depanku? Muka badakmu itu bisa dipakai untuk menambal tembok besar. Kamu siapa? Kenapa kamu menghancurkan hubunganku dengan Fei Fei? siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kami sudah menikah secara hukum. Aku adalah suami sah Fei Fei. Apa? Kalian benar-benar sudah menikah? Tentu saja. Suamiku sangat baik, 1000 kali lebih baik darimu, 10.000 kali. Aku bertemu dengan orang baik, tentu saja aku harus menikah dengannya. Kenapa? Aku harus tetap di tempat dan menunggumu? Apa kamu pantas? Sudahlah, Fei Fei. Kamu hari ini tidak terlalu tenang. Aku akan mencarimu lain kali saja. Aduh, salah mama. Dia langsung memanggil mama begitu masuk. Aku jadi mengira. Saat ini, ada saja orang aneh yang bermunculan. Aku baru kali ini melihat ada yang berinisiatif datang melamar jadi menantu. Benar-benar tidak waras. Papa, Mama, sebenarnya ini semua salahku karena tidak datang berkunjung sebelumnya. Wajar saja kalau ditegur. Tapi Fei Fei, apa kamu belum menunjukkan surat nikah kita kepada Papa dan Mama? Ya, aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Salahku. Lihat, menantu kita ini baik sekali ya. Tidak hanya tampan, dia juga sangat teliti dalam bertindak. Fei Fei, kebiasaanmu yang ceroboh itu harus kamu ubah. Belajarlah dari dia agar lebih berhati-hati. Anak-anak sudah besar. Mereka sudah menikah. Sudah ada yang mengurus. Kurangi ikut campur ya. Dengar? Kata Mama, aku yang akan mengurusmu mulai sekarang. Sekarang masih bengong kenapa? Ayo cepat kita masak. Fu kecil, ini hanya masakan rumahan saja, jangan sungkan ya. Ini adalah hadiah yang sudah aku siapkan untuk Papa dan Mama. Semoga kalian suka. Aduh, datang saja sudah cukup. Kenapa harus repot-repot bawa hadiah? Betul, betul. Kalung permata ini harganya mulai 400 juta rupiah. Jam tangannya mulai 600 juta rupiah. Menantu laki-laki ini benar-benar murah hati pada kita. Yang penting dia tampan dan dewasa. Kamu puas kan? Hahaha. Tentu saja aku puas. Ini untuk menantuku. Kalau mau makan, ambil sendiri sana. Terima kasih, Bu. Bagus, bagus. Setelah mendapatkan menantu idaman, putri kesayanganmu ini dilupakan. Anakku, sebelumnya ayah selalu melarangmu minum alkohol karena kamu masih kecil. Sekarang kalian sudah menikah, ayah dan ibu merasa lega. Haha, ayah dan ibu tidak punya permintaan lain. Kami hanya berharap kalian berdua hidup damai dan bahagia. Nak Fu, jika nanti Fei Fei melakukan sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaklumi ya. Ayo. Ayo nak, ayah ambilkan makanan untukmu. Sejak terjadi perubahan besar di rumahku, sulit sekali merasakan kembali kehangatan ini, suasana keluarga yang nyaman. Perasaan seperti ini sungguh menyenangkan. Haha, makan yang banyak. Semakin aku lihat, dia semakin mirip adik perempuanku. Tapi, mungkinkah ada kebetulan seperti itu?
Mau apa? Sudah selesai makan menurutmu? Apa yang kamu lakukan? Sakit sekali. Oh ya, hadiah-hadiah yang kamu belikan untuk orang tuaku pasti mahal kan? Aku akan mentransfer uangnya padamu. Apa kamu pikir aku peduli dengan uang sekecil itu? Kenapa kamu marah sekali? Lagi pula, aku memberimu uang. Kenapa kamu malah tidak senang? Cing, sungguh aneh. Cheng Kun, giok warisan keluarga kita ini akan diteruskan kembali, ya? Apa kamu tidak merasa? Wajahnya sangat mirip dengan orang itu, Maksudmu Fujian yang punya permusuhan besar dengan keluarga kita? terlihat jelas. Dia memiliki perasaan pada Fei Fei. Pandangan matanya tidak bisa berbohong. Tapi, jika dia benar-benar putra Fujian, sayang sekali. Sungguh takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Terlihat jelas, dia memiliki perasaan pada Fei Fei. Pandangan matanya tidak bisa berbohong. Tapi, jika dia benar-benar putra Fujian, sayang sekali. Bagaimana mungkin orang tuanya mengenal orang tak berguna seperti itu? Cucu kesayanganku, semua orang senang saat menikah. Kenapa kamu malah terlihat tidak bahagia? Kakek, tentang Limang Fei. Apa kakek menyembunyikan sesuatu dariku? Anak laki-laki yang bernama Shen itu sangat berpengaruh. Kenapa kamu tidak memintanya untuk membantumu memeriksanya? Sudah diperiksa, tapi rasanya ada yang salah. Limang Fei dibesarkan di desa sejak kecil, orang tuanya bekerja di kota pesisir. Tapi saat mencoba mencari tahu lokasi persis orang tuanya, tidak bisa dilacak sama sekali. Aku sudah bertemu dengan orang tuanya. Meskipun pakaian mereka sangat sederhana, tetapi tingkah laku dan sikap mereka tidak seperti petani. Ah, sudahlah. Jangan bahas itu dulu. Coba ceritakan bagaimana kamu bergaul dengan cucu menantuku setelah beberapa hari ini, bagaimana perasaanmu? Ya, normal saja. Karena sudah mendapatkan surat nikah, lalu mau bagaimana lagi, jalani saja dulu. Masalah utamanya bukan aku, tapi dia. Dia sekarang selalu merasa kita menikah pura-pura. Dan kapan saja bisa menuntut perceraian dariku. Cerai? Kamu rela? Apa yang harus disayangkan? Lagi pula kami tidak punya dasar perasaan sama sekali. Kalau bukan karena takut kamu marah, besok aku akan langsung menceraikannya. Kalau begitu, besok bercerailah. Kakek tidak memaksamu. Besok ada urusan di kantor. Kamu ini keras kepala sekali. Kamu jelas-jelas punya perasaan terhadap gadis Meng Fei itu. Orang luar lebih tahu kebenarannya, ya? Maksudmu aku menyukainya? Ya, itu harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Aku tahu sifatmu. Kalau kamu tidak punya perasaan padanya, kakek memaksamu seperti apapun, kamu tidak akan pernah setuju. Bagaimana mungkin kamu mau mengambil surat nikah itu? Kamu bilang aku sudah sejak lama. Sebenarnya, pernikahan kalian itu bukan kebetulan, tapi semua ini adalah rencana yang diatur oleh kakek, sebenarnya Meng Fei itu. Halo. Yunsing, aku sudah kembali ke negara ini. Apakah janji keluarga Fu saat itu masih berlaku? Itu pasti Nona He dari keluarga He ya. Setelah kamu selesaikan masalahmu dengan Nona He, kakek baru akan membicarakan urusan Li Meng Fei kepadamu. Aduh Nona, Anda tidak boleh masuk. Saya masuk dulu untuk memberitahu Direktur Fu. Anda benar-benar tidak boleh masuk loh. Kau pikir kau pantas mengatutku? Minggir, aku mau masuk. Maaf Direktur Fu, Nona ini, dia memaksa masuk. Saya tidak bisa menahannya. Orang-orang grup Guangda ini benar-benar ya, semua orang bodoh bisa masuk.
Bahkan hubungan saya dengan Direktur Fu saja tidak jelas, beraninya menghalangi saya. Di sini tidak ada urusanmu lagi. Keluar dan kembali bekerja. Baik, Direktur Fu. Nona He, bukankah kamu terlalu ikut campur ya? Karyawan grup Guangda saya, sejak kapan kamu berhak mengomentari mereka? Oke. Saya tidak peduli dengan orang-orang kelas bawah ini, tidak perlu dan tidak layak. Kalau urusan kita berdua, saya harus ikut campur kan? Jangan bicara omong kosong, langsung ke intinya. Jangan terlalu canggung begitu dong. Bagaimanapun, kita sudah kenal selama lebih dari 20 tahun. Kita bisa dibilang sudah seperti sepasang kekasih masa kecil. Tindakanmu ini membuat saya sedih loh. Kamu keluar negeri selama 5 tahun. Wajar kalau saya canggung denganmu. Kita sudah lama tidak lagi sejalan. Kamu pasti tahu kenapa saya kembali kan? Kamu pasti tahu kan? Saya datang untuk menikah denganmu. Menikah? Belasan tahun lalu, ayahmu dijebak dan masuk penjara, keluarga Fu bangkrut dalam semalam. Ayahku yang memberimu uang penyelamat. Saat itu, kami menandatangani perjanjian pernikahan antara dua keluarga kita. Kau datang jauh-jauh kembali, hanya untuk menikah denganku, ya? Bagaimana menurutmu? Kita berdua bisa dibilang sudah saling kenal sejak kecil, kita tumbuh bersama. Lagi pula, aku juga cantik jelita, kau sangat cocok bersamaku. Bagaimanapun, kau tidak akan rugi. Tapi aku sudah menikah. Hubunganku dengan istriku sangat harmonis. Saat ini aku tidak punya niat untuk bercerai. Fu Yunxing, kau berani mengingkari janji dan tidak menepati kesepakatan. Nona He, kau masih berani mengatakan hal seperti itu? Kau menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk sekolah di luar negeri? Ayahmu si penjudi tua itu berutang 200 miliar rupiah. Aku yang membantunya melunasi semua utang itu. Kau bilang aku mengingkari janji? Konyol sekali. Kalau begitu, kita tidak usah menikah. Semoga kalian bahagia selamanya. Tapi, kau harus memberiku kompensasi. Aku dengar departemen penjualanmu kekurangan seorang direktur ya. Bagaimana kalau posisi itu aku yang duduki? Permintaan ini tidak berlebihan kan? Li Mengfei ketika kuliah selalu bekerja paruh waktu, bekerja di mana-mana untuk mendapatkan uang saku. Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan Direktur Fu? Fu Yunxing, kau lebih memilih menikahi orang desa daripada menikah denganku. Kita lihat saja nanti. Baiklah, kau tidak bicara. Aku anggap kau setuju. Tenang saja, aku akan bekerja dengan baik. Jika kau merasa aku tidak bekerja dengan baik, kau bisa memecatku kapan saja. Selamat pagi, Ketua Tim. Kalian tidak perlu berlebihan seperti itu. Bersikaplah wajar. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Tidak usah memedulikan saya. Ketua tim, selamat pagi. Kak Cuan, bukankah hari ini kamu pergi untuk membahas bisnis? Tadi malam saya sengaja bekerja lembur dan berhasil menyelesaikan bisnis itu, semua demi bisa melihatmu begitu saya datang di pagi hari. Hei, kenapa kamu masih begitu canggung padaku? Jangan sering-sering memanggil Kak Cuan lagi, itu membuatku terlihat tua. Kamu bisa memanggilku Xiao Cuan atau Cuan, terserah kamu. Kak Cuan, ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan kepadamu. Aku tahu. Mantan pacar tidak masalah, aku sudah tahu semuanya. Bukan? Ya. Selamat pagi, Direktur. Saya Li Mengfei, Ketua Tim dari Departemen Penjualan Tim 2. Li Mengfei kan, saya pernah mendengar orang membicarakanmu. Kesepakatan dengan Dongyao Internasional, kamu yang menyelesaikannya bukan? Sangat bagus. Malam ini saya traktir kamu minum, ya. Terima kasih atas kebaikan hati Direktur. Namun, sebagai salah satu karyawan grup Guangda, ini semua adalah tugas saya. Mentraktir minum itu terlalu berlebihan. Jika itu hanya ungkapan terima kasih dariku, kamu boleh saja menolaknya. Tapi saya mewakili bukan hanya diriku sendiri, saya juga mewakili Presiden Direktur Grup Guangda. Sebagai tunangan Fu Yunxing, beberapa tahun yang lalu saya belajar di luar negeri, tapi sekarang saya sudah kembali. Saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menunjukkan kepedulian kepada karyawan Grup Guangda. Presiden Direktur Grup Guangda, Fu Yunxing, dia.
Dia tunanganmu? Ada masalah? Xiaomeng, direktur yang baru datang ini begitu menghargaimu? Kenapa kamu masih terlihat sangat gelisah? Presiden Direktur Grup Guangda kita. Apakah namanya Fu Yunqing? Betul, presiden direktur kita memang bernama Fu Yunxing. Kamu baru datang belum lama, jadi wajar kalau belum tahu. Tapi direktur yang baru datang ini berani terang-terangan seperti ini, hubungannya dengan direktur Fu menunjukkan kalau hubungan asmara mereka sangat stabil. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat kita akan menerima undangan pernikahan mereka. Tapi Nona He itu datang dengan niat buruk. Dulu ketika kekayaan keluarga Anda menurun, Direktur Fu, dia buru-buru pergi belajar ke luar negeri. Sekarang grup Guangda sudah tumbuh dan berkembang. Dia malah kembali lagi. Dia pasti datang untuk melanjutkan pertunangan. Mengenai pertunangan, saya sudah menolaknya dengan alasan sudah menikah. Tapi dia meminta posisi direktur penjualan. Mungkinkah dia sudah mengetahui hubungan antara Anda dan Li Mengfei? Seharusnya belum tahu. Ekspresinya sangat terkejut. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Kenapa kamu ada di sini? Karena kamu juga ada di sini. Itu berarti ini benar. Nyonya sudah datang. Kalau begitu Direktur Fu, saya permisi dulu. Melihat penampilanmu, kamu sudah tahu kan? Isilian yang memberitahumu? Ya, jadi saya rasa semua ini sangat tidak masuk akal. Sudah saatnya kita bercerai. Apakah dia mengancammu? Aku akan menemuinya. Tidak. Dia adalah tunanganmu. Dia hanya dengan santai memperkenalkan dirinya sebagai tunanganmu. Itu saja. Kita berdua memang menikah palsu. Sekarang tunanganmu yang sebenarnya sudah datang. Sudah saatnya kita bercerai. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak menikahimu hanya karena Hesilian kuliah di luar negeri. Mungkin seperti yang kamu katakan. Tapi kita berdua hanyalah pernikahan palsu, hanya saling memanfaatkan. Saya tidak punya hak. Dan tidak pantas menyalahkanmu. Baiklah, karena kamu sudah bertekad bulat. Kalau begitu, mari kita bercerai. Baik. Sampai jumpa. Cerai ya cerai, tapi kenapa aku sangat marah? Nyonya, hubungan antara Direktur Fu dan He Xilian tidak seperti yang Anda bayangkan. Mereka tidak pernah berhubungan sebelumnya, dan Direktur Fu sama sekali tidak menyukainya. Lalu apa gunanya? Kesenjangan antara saya dan dia terlalu besar. Dia adalah CEO Grup Guangda. Sementara saya hanyalah seorang karyawan kecil. Orang tua saya juga orang biasa. Ada jurang yang menganga di antara kami. Jurang ini tidak bisa dijembatani hanya dengan selembar surat nikah. Tetapi jika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, Anda harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda akan tahu? Lagi pula, cinta tidak bisa diukur dengan materi. Cinta kami baru saling mengenal sebentar. Mana mungkin ada cinta. Bagaimanapun, saya akan menceraikannya. Aduh, Li Mengfei, saya belum pernah melihat Direktur Fu sebegitu pedulinya pada wanita lain. Saya bisa melihat dia benar-benar menyukai Anda.
Tolong jangan lakukan sesuatu yang akan Anda sesali. Hahaha, lihatlah menantu kita ini. Tidak hanya tampan, tapi juga sangat perhatian. Fei Fei, kebiasaan cerobohmu ini harus diubah. Belajarlah lebih banyak dan lebih teliti ya. Aduh, anak-anak sudah besar, mereka sudah menikah, sudah ada yang mengurus, kurangi ikut campur, ya hahaha. Ya. Dengar, ibu bilang, mulai sekarang aku yang akan mengaturmu. Semuanya palsu. Pernikahan itu palsu. Apakah perasaan itu juga palsu? Xiaomeng. Xiaomeng. Xiaomeng? Ada apa? Apakah belakangan ini aku terlalu sering mengganggumu dan kamu jadi agak kesal? Kak Cuan, bukan karena itu. Setelah Direktur He datang hari ini, aku merasa kamu terlihat sedih dan tidak fokus. Ada apa sih? Coba ceritakan pada kakak. Kak Cuan, sebenarnya aku ingin mengatakan, aku tidak bisa menjadi pacarmu. Kenapa begitu? Apa ada yang salah dari tindakanku? Katakan padaku. Aku bisa mengubahnya. Kalau aku bilang aku menyukai Fu Yunxing. Aduh, tidak boleh. Tidak bisa bicara seperti itu, Kak Cuan. Aku sebenarnya belum bisa melupakan hubungan yang sebelumnya. Astaga, kamu membuatku takut. Aku kira kamu sudah menyukai orang lain. Selama belum, itu berarti aku masih punya kesempatan. Tidak masalah, aku akan menunggumu. Kak Cuan, itu aku. Aku dengar ada kafe kucing baru buka di mall dekat sini. Kucing-kucing di sana lucu-lucu sekali dan ada satu kucing belang yang bisa salto ke belakang loh. Kapan-kapan kita pergi bareng ya. Bukankah kamu paling suka kucing? Baik. Meng Fei pasti terluka oleh cinta. Jika aku lebih perhatian dan lembut padanya, Meng Fei pasti akan melihatku. Halo, Meng Fei, ini Direktur He. Aku sudah bilang akan mentraktirmu minum. Kamu harus datang, ya? Direktur He, aku ada urusan lain. Aku kirim alamatnya padamu. Sudah dulu ya. Aduh, ini. Sepertinya menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Cepat atau lambat aku harus menghadapinya. Baiklah, tapi jika ada sesuatu, hubungi aku kapan saja. Kak Cuan akan selalu ada untukmu. Baik. Nona He, menurutmu, apakah Li Mengfei tidak akan berani datang? Nona He, menurutmu, apakah Li Mengfei itu tidak akan berani datang? Dia berani tidak datang? Nona He mengundangnya minum malam ini. Jika tidak datang, itu sama saja dengan mencari masalah. Dia hanya seorang ketua tim kecil yang tidak penting. Kamu mengundangnya minum. Dia pasti sangat bersyukur. Dia hanyalah seorang wanita penggoda yang tidak tahu diri. Nona He, malam ini akan memberinya pelajaran. Nona He, malam ini kamu harus benar-benar memberinya sanksi. Jangan ragu-ragu, sebaiknya dia mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Hanya kau berani memerintahku. Aku beritahu kau, kau sebaiknya bersikap sopan. Jika tidak, kau juga akan kubereskan. Nona He, lihat mulutku ini. Mana mungkin aku berani memerintah Anda. Semua terserah pada pengaturan Anda. Hanya saja aku terlalu membenci wanita jalang itu. Taruh ini ke dalam minuman Li Mengfei. Kau parkir sepedamu di sini. Untuk apa? Cepat pergi. Tempat ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Atas dasar apa kau mengusirku? Aku datang untuk berkonsumsi. Aku juga pelanggan. Aku mau masuk. Hei, kau tidak lihat ini tempat apa? Satu botol anggur saja sudah cukup untuk gaji setahunmu. Cepat pergi, jangan menghalangi bisnis kami. Pak Li, putri kita diganggu lagi. Putri kita sudah menikah. Bukankah seharusnya kita memberitahunya identitas kita yang sebenarnya? Tidak bisa. Ini belum waktunya.
Urusan kita dengan keluarga Fu. Aduh, itu adalah dendam dari generasi sebelumnya. Apa hubungannya dengan putri kita? Kita tidak boleh mengecewakan putri kita. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus berterus terang dengan putriku. Tenanglah sedikit, tunggu sebentar lagi. Namun, klub ini adalah properti keluarga kita sendiri. Putri kita sendiri tidak diizinkan masuk. Ini sungguh keterlaluan. Direktur utama, ada masalah apa? Perintahkan saya. Jemput Nona di pintu masuk. Tapi ingat, jangan biarkan dia mengetahui identitasnya. Baik, Direktur utama, saya segera ke sana. Kakak, aku benar-benar punya urusan di sini. Seseorang mengajakku minum, aku harus masuk. Lagi pula, mana ada pemilik usaha yang menghalangi pelanggan untuk masuk? Aku juga ingin kamu masuk, tapi aku hanya seorang karyawan. Aku harus bertindak sesuai aturan. Maafkan saya, Nona muda. Aturan macam apa ini? Kenapa Nona muda ini tidak boleh masuk? Tamu terhormat, salam. Nona muda, saya manajer umum klub ini. Panggil saja saya Lao Zhao. Ternyata, memang pemimpin yang punya wibawa. Kalau begitu Nona muda, di ruang pribadi mana Anda berada, saya akan antar Anda. Tidak perlu, terima kasih. Tunggu sebentar, ini kartu nama saya. Jika ada kebutuhan, hubungi saya kapan saja. Coba cari tahu untukku, Nona muda tadi, masuk ke ruang pribadi mana. Atas nama saya, kirim 2 botol minuman termahal ke sana. Meng Fei, kemarilah dan duduk. Ayo. Zhang Yuan, jangan melamun, tuangkan minumannya. Baik. Meng Fei, santai saja. Yang ada di sini hari ini semuanya adalah sahabatku. Meng Fei, ku dengar kau baru saja mendapatkan pesanan besar dari Dong Yao Internasional. Hebat sekali. Aduh, kita sudah keluar untuk bersenang-senang. Kenapa masih membicarakan pekerjaan? Sungguh mengganggu. Dan kalian hari ini, tidak ada satupun yang boleh memaksa Meng Fei minum. Meng Fei hari ini adalah tamuku. Nona He tidak hanya cantik, tetapi hatinya juga baik. Memang lebih serasi dengan si Fu Yunsing itu. Hei Silian, ku dengar kau kembali ke negara ini untuk menikah dengan keluarga Fu? Lalu kapan aku bisa menghadiri pernikahanmu dengan Fu Yunsing? Kalau laki-laki, pekerjaan itu yang utama. Aku berencana untuk membantu Yunsing mengurus urusan perusahaannya dulu. Pernikahan hanyalah sebuah upacara saja, tidak perlu terburu-buru. Kau begitu kompeten dan juga sangat cantik. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Tentu saja kesamaan status sosial dan keseimbangan itu sangat penting. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulewati. Sejak aku dilahirkan, sudah ditakdirkan, aku dan Fu Yunsing tidak memiliki takdir bersama. Meng Fei, apa pekerjaan keluargamu? Orang tuaku, aduh, ku bilang, kenapa kau banyak bicara omong kosong? Apa kau sedang melakukan sensus penduduk? Ayo Meng Fei, kita minum bersama. Bagaimana bisa membiarkan tamu memegang gelas kosong? Cepat tuang anggurnya sampai penuh. Baik. Ada apa ini? Kenapa kepalaku sangat pusing? Anggur ini bermasalah. Fu Yunsing, kenapa kau ada di sini? Kepalaku pusing sekali. Ruangan pribadi ini kuserahkan pada kalian, urusan sisanya urus saja sendiri. Terima kasih, Nona He. Kami tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti. Yuan, meskipun Li Meng Fei, tapi apakah kita benar-benar harus melakukannya di sini? Sudah sampai saat ini, kenapa seorang pria dewasa harus mundur? Jika masalah ini tidak berhasil, menurutmu,
Nona He, orang yang kejam seperti itu, apakah dia akan membiarkan kita pergi? Sekarang kita hanya bisa bergantung kuat pada Nona He. Ah, jangan buang-buang waktu, cepatlah. Lepaskan aku. Silian. Di mana Li Mengfei? Oh, maksudmu dia? Kurasa dia tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Pacarnya ada di dalam. Yun Xing. Aku rasa kamu tidak ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Silian. Jika dia benar-benar terluka, jangan harap kamu akan baik-baik saja. Fu Yunxing, aku bisa mengerti kalau kamu ingin bermain-main. Aku bisa memahaminya. Tapi, dia hanya menyukai uangmu saja. Apa kamu benar-benar berpikir dia menyukaimu? Jangan terlalu mendalami peran sebagai suaminya. Itu bisa jadi tidak sopan. Apa kamu pantas membicarakannya? Kamu tahu seperti apa dirimu? Kamu sendiri tahu. Aku tidak mau ada pertumpahan darah hari ini. Minggir. Yunxing, kita semua berteman. Mengapa harus merusak suasana? Diam. Apa kamu punya hak bicara di sini? Aku ulangi sekali lagi. Minggir. Fu Yunxing, sebagai teman aku sarankan padamu. Sebaiknya jangan masuk. Pemandangan di dalamnya tidak menyenangkan. Apa yang kamu lakukan padanya? Tentu saja aku memberikan apa yang dia inginkan. Dia minum terlalu banyak dan terus memanggil nama pacarnya. Jadi, aku membawakan pacarnya. Kurasa dia sedang menikmati waktunya bersama pacarnya sekarang. Kau diam. Aku percaya pada Meng Fei. Fu Yunxing, aku baik-baik saja. Meng Fei, jangan menakutiku Meng Fei. Jika terjadi sesuatu pada tubuhnya, aku akan menuntut nyawamu dan keluarga He. Dua orang tak berguna. Masalah kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Sepertinya sampah memang seharusnya tetap berada di tempat sampah. Nona He, kami sungguh sudah berusaha keras. Tapi, dia melawan dengan sangat kuat. Chen Jian pergi menarik bajunya. Lihat bagaimana Chen Jian dipukul olehnya. Tidak ada yang bisa menahan obat itu. Sepertinya Li Mengfei ini memang punya kemampuan. Namun, dibandingkan denganku, dia jauh di bawah. Li Mengfei, cepat atau lambat aku akan mengusirmu. Tunggulah saat itu. Berani-beraninya kalian melakukan ini pada kami, kalian tahu siapa Nona He. Berani mengganggu nona besar kami. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Anda tidak salah orang kan? Kami tidak saling kenal. Nona besar apa? Dasar bodoh, bahkan tidak tahu siapa yang sudah kau ganggu. Sekarang, berlutut. Hei, Zhao, kau pikir kau ini siapa? Aku hanya menghargaimu karena kau masuk ke klub ini, makanya aku memberimu sedikit rasa hormat. Jangan keterlaluan. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Hah? Keluarga He sudah lama tidak punya pengaruh apa-apa lagi. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi apa mungkin aku tidak tahu latar belakang keluargamu? Ayo kalian berutang 100 miliar rupiah kepada bos kami sekarang. Bayar utangnya. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu gerbang ini. Siapa yang membawa 100 miliar rupiah kemana-mana? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Tidak punya uang? Ya. Kalau tidak punya uang, maka jangan pernah mengganggu orang yang seharusnya tidak kau ganggu. Cepat ke rumah sakit terdekat, dia diberi obat. Tidak bisa. Sakit sekali. Asisten khusus Shen. Cepat. Kalian cepat turun dari mobil. Cepat.
Asisten khusus Shen, kau turun dari mobil. Direktur Fu, ini tidak pantas kan? Bagaimana kalau saya carikan kalian hotel? Obatnya ini bermasalah, saya khawatir Meng Fei tidak akan bertahan. Cepat turun dari mobil. Baik. Li Meng Fei, saya tahu kamu sedang merasa sangat tidak nyaman sekarang. Kita sudah terdaftar di Biro Urusan Sipil. Sebenarnya, kita bisa. Tidak bisa. Menjauhlah dariku. Jangan sentuh aku. Fu Yunqing. Kita berdua memang hanya menikah pura-pura. Kamu adalah seorang direktur utama yang terhormat. Sementara aku hanya seorang karyawan kecil. Di antara kita berdua, ada jurang yang tak terhapuskan. Fu Yunqing, kita berdua akan bercerai besok. Pergi. Li Meng Fei, saya mencintaimu. Sejak pertama kali saya melihatmu, saya sudah jatuh cinta padamu. Saya tidak peduli soal status sosial. Yang saya cintai adalah dirimu. Yang saya nikahi juga dirimu. Hal-hal lain tidak saya pedulikan. Kamu bilang, kamu mencintaiku. Tapi aku Kenapa kamu masih di sini, belum pulang juga? Hehehe, aku benar-benar orang yang paling malang ya. Kalian berdua sedang bulan madu dan bersenang-senang. Sementara aku di sini menahan semua penderitaan. Sebagai pengawal cinta kalian, aku sangat tersiksa. Sudahlah. Nanti saat pernikahan, aku tidak akan memintamu memberi hadiah uang. Aduh, itu tidak bisa. Aku masih merasa sangat rugi. Begini saja, nanti kalau kalian sudah punya anak, aku mau jadi ayah baptisnya. Masalah sebesar ini harus ditanyakan dulu pendapat istriku. Wah. Direktur Fu ternyata suami yang tunduk pada istri ya. asisten khusus Chen. Orangnya baik sekali, hatinya juga baik. Menurutku, jika anak kami menganggapnya sebagai ayah baptis, pasti mereka akan banyak belajar. Lihat ini. Direktur Fu, istri Anda berwawasan luas. Halo? Apa? Ada apa? Nona He, tadi malam dia dipukul hingga terluka parah. Sekarang dia berbaring di tempat tidur, merengek dan memaksa ingin bertemu dengan Anda. Direktur Fu, masalah Nona He ini. Bukan Anda yang menyuruh orang melakukannya kan? Saat itu aku mengkhawatirkan kondisi Meng Fei. Aku sama sekali tidak sempat mengurus dia. Aku apalagi, ya? Aku hanya seorang karyawan kecil. Mana berani aku mengganggu putri konglomerat itu. Namun, siapapun tokoh besar itu yang telah memberi pelajaran kepada He Xilian, aku harus berterima kasih banyak padanya. Orang jahat seperti ini pantas mendapatkan balasannya. Aneh sekali. Dari mana datangnya kekuatan yang berani menyentuh si pembawa sial He Xilian ini? Direktur Fu, dia ingin bertemu dengan Anda. Saya khawatir dia akan merencanakan sesuatu yang jahat lagi. Kita harus waspada terhadap wanita ular seperti ini. Jangan sampai terlena. Mari kita temui dia. Jika ini rezeki pasti akan datang. Jika ini masalah pasti bisa dihadapi. Aku ikut denganmu. Jika He Xilian terus meminta kita bercerai, kamu tidak akan menyetujuinya, kan? Sekarang kamu suamiku. Meskipun langit menjatuhkan pisau es, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tangan ini, aku akan menggandengnya sampai akhir hayat. Baru begitu. Tadinya aku lapar semalaman, tapi berkat kalian berdua, aku sudah kenyang melihat kemesraan kalian. Sayang, siapa dia?
Astaga, bukankah ini Nona He yang begitu gagah perkasa? Kenapa kamu jadi seperti ini? Nona He, gayamu ini sungguh unik ya. Jangan tertawa. Nona He, siapa yang memukulmu sampai jadi begini? Pukulan itu sungguh luar biasa. Li Mengfei, kau. Direktur He, kamu terluka di waktu pribadimu. Ini tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja. Kami, grup Guangda, tidak akan memberikan ganti rugi. Lagi pula aku lihat kamu tidak akan pulih dalam waktu dekat. Jadi, posisi direktur penjualanmu, terpaksa aku serahkan kepada orang lain untuk menggantikanmu. Kamu fokus saja pada pemulihan lukamu. Kalian berdua sangat sok peduli. Tunggu saja sampai aku pulih. Kalian semua akan merasakannya. Dan kamu Fu Yunsing. Jangan lupa, kamu masih berutang budi padaku. Cepat transfer 50 juta rupiah padaku. Lalu, cari rumah sakit terbaik dari luar negeri untukku dan cari satu orang lagi untuk menjaga dan merawatku selama 24 jam. Nona He, kamu pikir uangku ini datang begitu saja? Lagi pula, kenapa aku harus menuruti perintahmu? Apakah kalian keluarga pasien? Biaya operasi pasien tadi malam adalah 400 juta rupiah. Rumah sakit kami telah menalangi biaya tersebut atas dasar kemanusiaan. Hari ini, tolong bayarkan biayanya. Bukan begitu, Nona He. Apa kamu tidak punya uang sebanyak itu? Kakak perawat, kami bukan keluarga pasien ini. Tadi kami salah masuk kamar. Sebaiknya kamu cari anggota keluarga aslinya saja. Tapi kami sudah menghubungi keluarganya tadi malam loh. Keluarganya bilang mereka tidak punya anak perempuan ini dan membiarkannya bertahan hidup sendirian. Pergi sana, Ayah dan ibuku tidak akan mengatakan hal seperti itu padaku. Apa kamu akan mati kalau tidak bicara sedikit saja? Kamu yang akan mati. Jika lukamu tidak segera diobati, akan berdarah dan bernanah, akhirnya seluruh tubuhmu akan membusuk dan mati. Fu Yunsing, tolonglah, selamatkan aku. Tolong bayarkan dulu biaya pengobatanku, Pertama, kami berdua bukan orang tuamu. Kedua, aku orang yang berpegang teguh pada prinsip tidak membantu orang jahat. Apa darah yang menempel di tanganmu belum cukup? Jangan lupa, keluargamu masih berutang budi besar pada keluarga kami. Budi itu akan kubayar pada orang tuamu, sedangkan kamu, lupakan saja. Fu Yunsing, Li Mengfei. Kalian tunggu pembalasanku. Aku tidak akan membiarkan kalian tenang bahkan setelah aku mati. Yunsing, ayo kita pergi. Aura kemarahan di sini terlalu kuat. Ya, dengarkan kata istriku. Kembali padaku. Selamat siang, Direktur Fu. Nak dari keluarga Li. Kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun, ya? Saya datang karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Saya tahu apa yang ingin kau katakan tentang pernikahan anak-anak, kan? Mengenai masalah ini, saya juga ingin membicarakannya denganmu. Anda sudah tahu? Tentu saja. Sertifikat pernikahan mereka berdua, justru saya yang memaksa mereka untuk mengurusnya. Anak itu, Meng Fei, saat saya melihatnya pertama kali, saya langsung mengenalinya. Sayangnya, dia sudah besar, mereka justru tidak saling mengenal lagi. Tetapi, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mengapa Anda menyetujuinya? Kenapa saya tidak menyetujuinya? Hal-hal yang kau lakukan secara diam-diam selama bertahun-tahun untuk grup Guangda. Yunsing mungkin tidak tahu, tapi mana mungkin saya tidak tahu, kau telah menginvestasikan sejumlah besar dana serta tenaga dan sumber daya manusia. Saya memang sudah tua, tapi saya belum pikun. Mengenang masa lalu, saya dan ayah Yunsing bersaing ketat dalam dunia bisnis. Kemudian ayah Yunsing dipenjara, menyebabkan Yunsing sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Sekarang dipikir-pikir, saya benar-benar merasa bersalah. Kau takut dia membalas dendam. Makanya, sejak kecil kau mengirim Meng Fei untuk dibesarkan di pedesaan. Sejujurnya, anak itu, Meng Fei, sejak kecil, juga tidak pernah menikmati kasih sayang ayah. Dengan begitu, anggap saja impas, kan? Saya telah menyiapkan saham perusahaan kami sebanyak 5% dan 1 unit villa di kota ini. Sebagai permintaan maaf, awalnya saya berharap Anda akan menyetujui pernikahan Meng Fei dan Yunsing. Tampaknya sekarang, saya yang picik.
Kalau begitu, biarkan saja itu ada, sebagai mahar untuk Meng Fei, itu juga boleh. Aduh, itu yang terbaik. Ayah, kenapa ayah di sini? Kakek, ternyata kalian saling kenal ya. Benar, kami sudah lama saling mengenal. Ayah, ibuku bilang, setelah aku menikah, ada rahasia yang akan dia beritahukan padaku. Jangan-jangan ini rahasianya? Ayah mengenal kakeknya Yunxing. Haha, tidak. Ini rahasia macam apa? Sudah begini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah ketua grup Haimeng. Keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Haimeng? Terkenal ya? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Grup Haimeng di daerah pesisir adalah perusahaan yang sangat terkenal. Nilai pasarnya saat ini bisa mencapai 200 triliun. Ternyata ayahmu sekaya itu, ya? Tidak mungkin. Ayah, maksud ayah adalah miliarder 200 triliun, dan aku adalah putri dari miliarder 200 triliun? Yunxing, kau percaya? Aku percaya. Sejak aku kecil, situasi keluarga kita bagaimana? Apa aku tidak tahu? Aku sekolah di desa sejak kecil. Uang saku bulanan hanya 400.000. Setelah aku kuliah, aku masih kerja sambilan saat liburan semester. Ayah, coba ayah katakan sesuatu yang lebih nyata. Ini terlalu palsu. Nah, apa yang ayah katakan semuanya benar. Mana mungkin ayah membohongimu? Meng Fei, aku bisa membuktikannya. Apa yang dikatakan ayahmu, semuanya benar. Kakek, aku tahu kalian bermaksud baik. Khawatir aku minder, tapi tidak masalah. Aku sudah berunding dengan Yunxing. Meskipun sekarang, aku hanya seorang pemimpin tim kecil, tapi aku pasti akan berusaha keras, berjuang untuk maju seiring sejalan dengan Yunxing. Transfer ke dana diterima, 200 miliar rupiah. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan, miliaran. Ayah benar-benar miliarder? Ini. Hari ini batasan transferku sudah mencapai batas. Aku transfer segini dulu untukmu. Jangan anggap sedikit ya. Hah? Aduh, Nak. Ada apa denganmu? Nak, ayah salah. Ayah tidak seharusnya membohongimu. Jangan menakut-nakuti ayah. Ayah punya sakit jantung. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana ayah dan ibumu bisa hidup? Aduh. Aku mengerjaimu. Siapa suruh ayah membohongiku selama bertahun-tahun? Aduh, Nak. Kau sudah pintar membohongi ayahmu sendiri. Ayah sudah membohongiku selama 20 tahun. Aku mengerjaimu sekali saja. Ayah sudah tidak tahan? Gadis ini memang cerdas sejak kecil, sekarang masih seperti anak kecil saja, tapi kali ini, kakek mendukungmu. Terima kasih, Kek. Halo, Jie Meng, ini Xiao Chen. Tolonglah adikmu ini. Adik akan menemanimu minum besok. Zhang Yuanyuan, apa kau sudah gila? Zhang Yuanyuan, apa kau gila? Ya, aku memang gila. Aku gila karena kalian semua memaksaku. Sekarang pekerjaanku juga sudah hilang. Nona He juga tidak mau melepaskanku. Aku sudah tidak tahu harus kemana lagi. Kau tidak tahu harus kemana lagi? Lalu kenapa kau datang mencariku? Aku juga tidak bisa membantumu. Kau datang mencariku? Dulu, saat aku masih jadi kepala tim di Guangda, kau setiap hari menjilatku. Kenapa? Hanya mau senang-senang saja bersama, tapi tidak mau menghadapi kesulitan bersama. Zhang Yuanyuan, kita sudah putus. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, cari saja Fu Yunxing. Kenapa kau malah menggangguku di sini? Aku tidak peduli. Kau harus membantuku melakukan ini. Kau harus menculik Li Mengfei untukku. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Aku sudah terlalu baik padamu, ya? Kau benar-benar berpikir aku, Chen Jian, takut padamu? Hah? Aku menjelatmu dulu karena kau kepala tim. Kalau tidak, kau benar-benar berpikir dirimu itu orang penting, ya? Astaga. Segegabah ini, tidak kusangka putri grup Haimeng ternyata adalah karyawan grup Guangda. Apalagi, dia selalu dibiarkan hidup miskin di desa. Ini seperti kisah nyata mengambil boneka dari mesin capit ya. Hei, putri ini sepertinya namanya Li Mengfei. Li Mengfei? Li Mengfei? Hahaha. Pacarku orang yang sangat kaya. Kalian tahu tidak? Sangat kaya. Aku harus mencari pacarku. Aku jadi kaya. Hahaha. Aku jadi kaya. Hei, apa kau tidak tahan dengan kejutan ini? Sampai jadi gila.
Semuanya, hentikan pekerjaan kalian sebentar. Aku akan menyita waktu kalian sebentar. Aku ingin mengumumkan satu hal. Aku akan menikah. Nanti kalian semua harus datang ya. Ketua tim kami begitu cerdas dan cakap, siapakah pria tampan yang seberuntung itu? Buka saja dan lihat. Bukankah kau akan tahu? Ya ampun, itu Direktur Fu Yunsing. Ketua tim, kau sungguh hebat. Bahkan Direktur Fu bisa kau dapatkan. Ketua tim, keahlianmu minum minuman keras memang luar biasa. Keahlianmu mencari perlindungan orang kaya juga luar biasa. Ajari aku juga, ya. Xiao Meng, Kak Chuan, maafkan aku. minta maaf untuk apa? Kau bisa menemukan kebahagiaan? Kakak juga ikut senang untukmu. Hanya saja kebahagiaan ini bukan dariku. Kak Chuan, di hatiku, kau akan selalu menjadi kakak laki-laki yang hangat. Kau membawaku keluar untuk bernegosiasi bisnis dan membantuku memberikan dukungan. Xiao Meng, terakhir kali saat aku menyatakan perasaanku padamu, apakah kau sudah punya pacar? Lebih tepatnya, saat itu, Ternyata aku sudah kalah sejak lama, tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan menyerah. Aku percaya, aku pasti bisa menemukan milikku, kebahagiaanku sendiri. Namun, sekarang kau benar-benar hanyalah adik perempuanku, tapi jika ada sesuatu kau masih bisa mencariku, kakak akan membantumu. Kak Chuan, terima kasih padamu. Undangan? Kenapa kau tidak mengizinkanku menghadiri pernikahanmu? Semoga kau bahagia. Aku telah memilih beberapa gaun pengantin untuk Meng Fei. Tolong bantu aku melihat bagaimana penampilannya jika mengenakan ini. Yang ini terlalu sederhana. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini terlalu berkilauan, tidak cocok untuk Nyonya. Nyonya, aku baru saja melihatmu naik ke atap. Aku baru saja berbicara dengan rekan kerja tentang beberapa hal. Semuanya sudah selesai. Kemarilah Meng Fei. Ini beberapa gaun pengantin yang aku pilih untukmu. Lihatlah mana yang paling kamu suka. Apakah kamu tidak penasaran apa yang aku bicarakan di atap? Apapun yang kamu katakan, aku akan mempercayaimu. Istriku, bagaimana kalau kita pulang lebih awal hari ini? Kamu wangi sekali. Tidak bisa. Dokter bilang kamu akan menjadi seorang ayah. Benarkah? Tapi terakhir kali kita, apakah itu yang di hotel? Hei, pelan-pelan. Aku akan jadi ayah.